Baik Bapak Ibu, untuk kita memilih, melihat suatu perusahaan, itu dilihat dari salah satu penentu keberhasilan perusahaan itu dilihat dari siapa pemimpinnya, siapa nahkodanya. Itu adalah salah satu faktor penentu. Namun kalau kita lihat Joybis, ya, Joybis dipimpin oleh para pemimpin yang berpengalaman. Hampir 30 tahun beliau berpengalaman di industri seperti ini. Dan bahkan nama beliau pun dikenal secara nasional dan internasional. Beliau juga memulai karirnya di industri network marketing itu dengan bermulai sebagai leader, ya, dengan karir tercepat di masa itu. Ya. Dengan berjalannya waktu, beliau juga mempunyai pengalaman sebagai manajemen. Dan hampir setiap perusahaan yang beliau pimpin itu sukses dan menjadi nomor 1 di antara cabang-cabangnya di dunia. Artinya Bapak Ibu, ya, hari ini beliau memimpin perusahaannya beliau sendiri. Ya. Kalau perusahaan sebelumnya statusnya beliau sebagai profesional di situ, bisa beliau besarkan. Tapi saat ini beliau pimpin adalah perusahaannya beliau sendiri. Sehingga beliau tahu mau dibawa kemana ini. Ya, Bapak Ibu yang semangat-semangat seperti hari ini. Beliau tahu. Mau diantarkan kemana? Beliau tahu kebutuhan kita semua. Bahwa di Joybis ini saya tahu kok. Ya, bahwa tidak semuanya yang ngerti dengan marketing plan. Benar? Tapi walaupun tidak semuanya yang ngerti dengan marketing plan, tapi semuanya tetap kebagian bonus kan? Benar. Walaupun ngerti atau tidak ngerti, Anda tetap akan mendapatkan bagi hasil dari rumus marketing plan. Tepuk tangan dulu dong untuk Joybis. Diam-diam, wah, katanya senang. Oke. Dan beliau juga sadar, ya, beliau juga sadar bahwa kelebihan bisnis ini semua orang bisa masuk ke dalamnya. Semua orang bisa menjalankannya. Tapi beliau juga paham kelebihan itu sekaligus kelemahan. Dari latar belakang yang berbeda-beda, tentunya pemahaman orang juga berbeda-beda. Sehingga beliau bangun sekolah bisnisnya yang disebut support system yang fokus kepada peningkatan sumber daya manusia. Dan kalau kita berbicara tentang support system, memang beliau ahlinya. Sekarang, untuk mengenal lebih dekat tentang beliau, yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Bapak Insinyur Djoko Hartanto Komara adalah tokoh industri penjualan langsung di Indonesia yang dikenal atas integritasnya, memiliki pribadi yang kuat dan jiwa kepemimpinan yang tangguh. Sejak tahun 1993, beliau telah banyak memiliki pengalaman di bisnis network marketing dari sudut pengalaman yang berbeda-beda, baik sebagai leader dan sejak tahun 1998 masuk sebagai top manajemen. Beliau mendedikasikan sejak tahun 2007 di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia sebagai wakil, ketua umum, dan dewan komisioner. Kondisi beliau saat memulai karya masterpiece di Joybis bukan dalam kondisi terpuruk, justru sedang berada di puncak karir sebagai seorang profesional dengan penghasilan yang hanya segelintir profesional bisa mendapatkannya. Alasan beliau mendirikan Joybis adalah
karena ingin sukses dengan para sahabat-sahabat yang mau berjuang bersama. Mewariskan nilai-nilai perjuangan, membuat direct selling masuk ke era next generation, dan menjadikan Indonesia tuan rumah di negeri sendiri di industri direct selling. Dari Indonesia untuk dunia. Jangan kejar kesuksesan, karena kesuksesan hanya akibat. Kejarlah penyebabnya, yaitu hati yang dipenuhi rasa joy. Begitulah motivasi yang selalu beliau sampaikan. Mari sambil berdiri kita sambut Sang Presiden Direktur PT Joy Business International, Bapak Insinyur Joko Hartanto Komara. Makanya waktu kemarin kena pandemi kita paling menderita, betul nggak? Karena biasa ketemu banyak orang, nggak ketemu siapa-siapa gitu kan. Nah, sekarang saatnya kita lampiaskan semua kekangenan kemarin di tahun ini, betul? Makanya open year tahun ini kita timeline-nya adalah nggak nyambung ya. Apapun yang iya betul nih ya. Jadi ruangan ini udah biasa cuman berapa orang ketemu ini kaget. Ini dulu. Jadi inilah tema dari tahun 2023 yaitu Joy Biz Reborn to take off. Take off itu apa? Lepas landas. Kita siap lepas landas. Bapak Ibu tahu kalau lepas landas itu bagaimana? Itu rapid growth. Rapid growth itu adalah pertumbuhan yang sangat cepat. Ya namanya pesawat itu kalau mau lepas landas itu nggak mungkin pelan-pelan. Saya masih ingat pertama kali saya naik pesawat itu di Jogja. Dan waktu itu Jogja itu landasannya kalau Bapak Ibu tahu yang di Jogja itu landasannya dulu tuh pendek sekali, betul? Makanya harus ditarik dulu. Jadi pesawat itu ditarik dulu, terus lepas remnya, jadi kepala pada nongak semua. Itu pertama kali saya naik pesawat, wih keren banget. Iya. Tas gitu. Jadi untuk lepas landas tuh nggak bisa pelan-pelan, harus cepat baru. Pertumbuhannya itu akan cepat, bonusnya 1 juta, tiba-tiba 10 juta, begitu 50 juta, tiba-tiba 100 juta. Itu yang dimaksud take off, itu yang dimaksud lepas landas. Sekarang saatnya, betul? Ibaratnya kayak apa ya, kayak per itu, kayak kita kan dari dulu kan pengen ketemu banyak orang susah. Kayak per itu ditekan, sekarang dilepas. Toeng ya. Sekarang nih siapapun di presentasi, deket-deket lu, gua presentasi lu. Nah apa terobosan tahun 2023 ini? Joybiz sudah berbenah ya, kita sudah tahu wah ini pandemi udah saatnya. Kemarin memang kita kurang beruntung ya, begitu kita buka ngalamat kemudian pandemi. Jadi kita yang nafsunya adalah networking terpaksa selling. Iya, tetapi sekarang ini saatnya. Makanya kita sebut Joybiz Reborn, kita berbenah, kita perbaiki marketing plan, kita perbaiki produk-produk yang kita tambah produk yang baru. Udah melihat produk yang baru? Yeah. Luar biasa ya. Nah, sekarang udah ada nih produknya. Dan sebentar lagi ada promonya tuh. Udah ya? Woi, luar biasa. Nah sejak tanggal 17 November Joybiz sudah berbenah diri ya. Kita rubah beberapa perubahan. Yang pertama dari bonus 80% cash, 20% berbentuknya voucher belanja. Voucher belanja itu berbeda dengan voucher produk. Kalau voucher produk ya cuma dapat produk, tapi kalau voucher belanja itu dibelanjakan lagi menghasilkan bonus lagi, dibelanjakan lagi menghasilkan bonus lagi. Nah kita rubah menjadi 90% berbentuk cash, 10% berbentuk voucher belanja dan maksimal 2,5 juta. Juga kita menghapus dorman, jadi udah gak ada lagi dorman.
Status Royal Crown Ambassador, syarat rumah dihilangkan. Bonus rumah dihilangkan. Ya kan seharusnya Royal Crown Ambassador harus mencapai rumah, reward rumah. Nah, sekarang ditiadakan, nggak usah ada bonus rumah, sudah bisa kalau mencapai kualifikasinya. Kemudian bonus gradasi dari Gamma, tadinya kan jatah Gamma untuk dapat 100.000, 20, kalau udah lewat 20 per hari ya, kalau udah 25 per hari, sisanya jadi 25.000 kan. Sekarang dirubah menjadi 50.000, naik 2 kali lipat. Ini kenapa dirubah seperti ini supaya bonus Bapak Ibu tuh tadi kayak seperti 110 juta, 50 juta, tiba-tiba 100 juta gitu ya. Rapid growth. Kemudian plan base totalnya dari 100% dari BV jadi menjadi 150% dari BV. Filosofinya apa sih Pak kita rubah semua ini? Kemudian caps dari tim bonus dari mulai all Joy Wizard sampai Royal Crown Ambassador itu dinaikkan jadi 3 kali lipat. Jadi tadinya maksimal bonus Royal Crown Ambassador itu 100 juta per minggu. Tadinya, sekarang jadi 300 juta seminggu. Jadi 1 bulan bisa berapa? 1,2 M. Hanya bonus tim bonusnya saja loh. Nah filosofinya apa kok kenapa Joybiz merubah ini semua? Meribonkan ini. Karena filosofinya begini. Kalau kita kerja terus menerus ya. Menghasilkan orang baru. Misalnya kita kerja ya bulan pertama. Dapat bonus 100 juta dari orang baru. Bulan kedua, ya mungkin 100 juta. Tapi Pak kan orangnya nambah, oke lah jadi 120 juta dari orang baru. Bulan ketiga kerja, nambah lagi lah 140 juta dari orang baru. Bulan keempat dari orang baru terus. Nah kalau kayak gini, kapan pensiunnya? Betul nggak? Kunci dari eksponensial, kunci dari take off adalah orang lama belanja. Kalau orang lama belanja di sini, ini orang baru, orang lamanya yang di sini ikut belanja udah jadi berapa? Udah 220 juta. Kalau di sini orang lamanya belanja jadi berapa? 220 juta jadi 360 juta. Kalau di sini orang lamanya belanja jadi berapa? 360 tambah ini? Itulah jadi eksponensial. Nah bagaimana supaya orang lamanya belanja? Ya kasih bonus yang lebih besar bagi orang lama, betul? Makanya kenapa bonusnya dinaikkan. Supaya orang lamanya belanja. Beda kan orang di marketing plan di luar sana. Ya sama-sama nggak ada tutup poin tetapi nggak ada syarat apa-apa. Bahkan kalau dia belanja, kalau repeat order masuknya ke unit level bonusnya cuma 2%, 3%. Nah kalau kayak gitu artinya marketing plan itu cuma buat apa? Anda kerja terus-terusan. Nggak akan pernah bisa pensiun. Nah kalau Joybiz nggak selalu dipikir gimana caranya supaya Bapak Ibu bisa pensiun. Ya orang lama harus belanja, betul nggak? Nah kalau orang lama belanja ya kasih bonus yang lebih besar baru dia akan belanja, betul nggak? Bahkan belanjanya gratis karena pakai voucher juga. Iya. Apalagi produknya lebih murah lagi. Ya kan kalau Gamma produknya lebih murah kan? Itu tujuannya apa sih Pak? Supaya orang lama belanja, supaya take off. Jadi orang barunya ada, orang lamanya belanja, itulah eksponensial. Nah dari semua ini kemarin yang saya sudah sampaikan, ada 2 yang akan kita mulai di tahun ini. Perubahan yang kedua, yaitu yang ini. Leadership bonus dan matching bonus. Ya, leadership bonus itu adalah matching juga tapi untuk di plan Joy, sedangkan di plan Biz-nya adalah matching bonus. Nah, dulunya itu berpatokan kepada unit. Sekarang bukan unit tetapi berpatokan kepada orang. Jadi dulu gini. Generasi 1 itu adalah unit Anda yang berikutnya. Jadi kalau di sini Anda 001, generasi 1-nya cuma 002. Generasi 3-nya 004 Anda. Generasi 5-nya 006 Anda. Ini belum saya aktifkan Pak, berarti apa? 0. Ini belum saya aktifkan Pak, berarti 0. Ya ini udah saya aktifkan, baru ini dapat ya. Kemudian generasi 4-nya baru orang lain. Generasi 5-nya baru orang lain yang 002 yang belum juga diaktifkan. Generasi 6-nya
Iya, jadi dulu tuh pengertian generasi adalah unit berikutnya. Level unit berikutnya. Nah ini membuat, padahal kan leadership atau matching itu adalah andalan kita untuk bisa pensiun, betul nggak? Nah kalau kurang sakti begini ya nggak bisa take off lah, betul nggak? Makanya kita perbaiki. Dan mulai berlaku tahun ini seperti ini. Oke, kita bandingkan ya. Oke Pak, kita kan 001 Pak. Coba yang paling 006 Pak, mungkin dalam Pak kalau pakai 006. Oke generasi satunya 006 ya ini. Generasi 2-nya 006 ya ini. Paling cuma sampai sini gitu. Jangkauannya cuma 2 orang doang yang aktif ini sama ini. Jadi kecil lah leadershipnya. Makanya kita rubah jadi seperti ini. Jadi generasi 1 adalah ini. Keseluruhan unit orang yang Anda sponsori. Jadi kalau Bapak Ibu mensponsori orang, jadi generasi 1 sekarang kita rubah adalah orang yang Anda sponsori langsung itu adalah generasi 1. Ya walaupun dia punya 7 unit atau 100 unit pun itu semuanya generasi 1. Ya. Jadi misalnya ini udah aktif semua ya. Pokoknya dia kan matching bonus itu adalah dari bonus pairingnya. Jadi total bonus pairingnya berapa? Misalnya di sini total bonus pairingnya 10 juta, di sini 5 juta, ini 10 juta, sini ini. Total berapa? Itu generasi 1. Ini baru, betul nggak? Generasi 2-nya ya segini. Orang yang disponsori si A itu adalah generasi 2 dengan keseluruh unitnya. Itu generasi 2. Generasi 3 ya orang yang disponsori si B. Jadi ini anak kita, ini cucu kita, ini cicit kita. Ini cicitnya cicit. Dan ini diberlakukan mulai tahun ini. Apalagi yang mulai diberlakukan. Jadi tujuannya yang seperti ini maksudnya gimana sih? Maksudnya gini nih. Ingat sekali lagi generasi 1 adalah orang yang kita sponsori. Generasi 2 adalah orang yang disponsori oleh generasi 1. Orang ketiga adalah orang yang disponsori oleh generasi 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita mensponsori 10 orang dan 10 orang itu mensponsori 10 orang, maka ada 100 orang, 100 orang ini masing-masing sponsori 10 orang, maka ada 1000 dan seterusnya. Dan ini perhitungannya adalah kalau 1 orang ini bonus pairingnya per orang ya 5 juta, berarti 5 juta dikali 10, 50 juta kita dapat 1%-nya 500.000. Nah, tetapi kenapa Joybis yang terbesar malah di bawah? Karena yang di atas walaupun bonusnya besar, tetapi kan pengalinya kecil. Sedangkan kalau kita lihat di bawah nih yang generasi 7. Walaupun kita anggap masing-masing bonusnya cuma 100.000, bonus pairingnya cuma 100.000. Tapi dikali 10 juta, dikali 3%, 30 miliar. 30 miliar ini per apa sih Pak? Per hari. Per hari. Bukan per minggu, karena bonus pairing itu per hari. Dibayarnya tiap minggu. Iya, kenapa dibayarnya tiap minggu? Kok di tempat lain ada yang setiap hari Pak? Setiap hari itu ke e-wallet. Enggak, sebenarnya di tempat lain itu dibayar ke e-wallet. E-wallet itu secara hukum itu masih di rekeningnya company. Jadi masih di rekeningnya company. Jadi secara hukum itu masih miliknya company. E-wallet itu. Jadi kalau Anda mau mencairkan makanya kena cas kan segala macam. Nah kalau Joybis itu sudah mentransfer ke rekening Anda. Secara hukum sudah milik Anda. Itu bedanya. Jadi ini siap take off-nya betul? M loh. Per hari. Miliar per hari. Nah ini jadi impian kita yang ini akan semakin terwujud dengan perubahan rebound tadi, betul? Jadi take off-nya itu benar-benar akan terwujud. Oke, kemudian yang berikutnya, perubahan kita yang berikutnya adalah
ini kita buang, kita ganti. Kenapa kita ganti? Karena nggak ada yang ngejar. Ngapain kita kasih bonus nggak ada yang ngejar gitu ya. Habis kelamaan Pak, oke kalau kayak gitu saya kasih yang lebih gampang. Yang lebih gampang adalah ini ya untuk mempersingkatnya ini. Year end bonus adalah dana bonus 1% dari omset nasional atau global selama setahun. Jadi dananya, sumber dananya itu bukan dari bonus Anda, bukan dari omset Anda, tetapi dari omset nasional. Global selama setahun, bukan sebulan, setahun. Jadi udah dikumpulin selama setahun dibagi-bagikan untuk Anda. Cara baginya gimana? Cara baginya adalah begini. Kalau Anda di tahun terakhir, BV yang tidak terpairing pada hari terakhir tahun akan diperhitungkan untuk mendapatkan year end bonus. Ya. Jadi begini ya, kalau misalnya jaringan kita sehat, pasti namanya kaki yang kuat pasti akan terus menghasilkan kan. Jadi misalnya kaki yang kuat menghasilkan sebulan katakan 100.000 BV setiap bulan. Sedangkan yang kecil itu cuma 20.000 BV setiap bulan. Maka sampai kapanpun nggak akan kekejar, betul nggak? Jadi kayak Bapak Ibu itu konvoy, yang satu 100 km per jam larinya, yang satu 20 km per jam. Sampai kapanpun nggak akan ngejar. Terus nggak akan kepairing sampai 50 tahun pun sampai rambut ini memutih pun. Ya disemir lagi ya. Nggak akan kekejar, betul nggak? Jadi harapan kosong. Nah kalau di Joybis dibayar itu. Yang nggak terpairing dibayar. Jadi carry forward itu dibayar. Cuma kalau kita lihat ya, carry forward itu prestasi atau bukan? Prestasi bukan. Orang yang nggak ngapa-ngapain carry forwardnya semuanya utuh kan? Berarti prestasi nggak? Carry forward itu bukan prestasi. Itu hasil kerjanya upline, hasil kerjanya downline dan Anda nggak ngapa-ngapain kan? Maka isinya apa? Carry forward semua. Pairing baru prestasi, betul nggak? Jadi ini harus hati-hati nih, semangat ini harus hati-hati. Kalau saya kasihkan kepada semua yang dapat carry forward, wah, nggak, uangnya besar jadi kecil-kecil semua kan, karena pembaginya kan kecil. Walaupun uangnya 1 triliun pun karena yang baginya semua banyak ya kecil-kecil per orang, betul nggak? Kasihan dong akhirnya yang orang yang berprestasi ya nggak dapat, betul nggak? Marketing plan yang benar adalah marketing plan yang memberikan penghargaan kepada mereka yang produktif, betul nggak? Sehingga semua orang rame-rame untuk produktif. Kalau marketing plan memberikan kepada mereka yang tidak produktif, maka semua orang rame-rame tidak produktif. Kalau semua rame-rame tidak produktif ya akhirnya bubarlah perusahaannya, betul. Nah itulah filosofinya. Jadi jangan sampai dana ini diberikan kepada mereka yang tidak produktif. Maka harus kita saring. Cara penyaringnya adalah minimal dia gamma. Dan minimal, kan tadi yang prestasi ini udah apa? Pairing kan. Nah minimal pairingnya adalah 365 pairing per tahun. Jadi dalam tahun itu pairingnya 365 pairing, baru kita kasih 5%. Kalau 10 kali lipatnya, berarti kalau 365 pairing per tahun berarti satu hari satu pairing kan? Kan setahun ada berapa? 365 hari. Kalau dia ini 10 pairing sehari ini, kalau ini 20 pairing sehari, dapatnya beda. Jadi untuk memastikan bahwa dana ini diberikan kepada mereka yang produktif, ini penyaringnya, ini syaratnya. Dan kemudian syarat yang kedua adalah dia minimal pembelanjaan pribadinya 9.600. Artinya kita diajarin di sini ada Joysis 800 BV sebulan kan? 800 BV berapa sih? Sekitar 2 jutaan, 2 juta setengah. Iya. Tergantung produknya kan, tergantung paketnya. Itu 2 juta, 2 juta setengah. Jadi kalau Bapak Ibu belanja 2 juta setengah untuk pemakaian pribadi, untuk mertua juga, untuk ini juga. Toh bayarnya juga sebagian dari voucher belanja kan. Nah tadi filosofi ini, supaya filosofi ini terjadi nih.
Jadi semuanya nyambung, filosofi ini terjadi, dikasih lagi. Dan ingat ya, ini Bapak Ibu lihat, pembelanjaan 9.600 dari keseluruhan unitnya. Bukan satu unit, keseluruhan unitnya. Jadi contohnya gimana Pak? Misalnya ya, Bapak Ibu punya unit satu, dia belanjanya misalnya totalnya 2.000 lah ya. Kemudian unit ke-7, ke-6, karena dia go gamma mau gak gamma, jadi dia hampir 2.100. Kemudian ini yang satu ya, ini yang 6. Kemudian yang 7, berapa nih? Udah 4.000. Berikutnya lah ya, sisanya berapa sih 4.000? Ini mungkin banyak ya, mungkin ini 5.000 deh ya. 5.000, terus ini 2.000 lagi. So totalnya berapa? 9.600. Maka Bapak Ibu keseluruhan unit ini sudah qualified untuk bisa, ya. Apalagi yang penting yang gamanya ya, di sini mungkin Bapak Ibu lakukan gamma. Nah untuk yang 365 itu per unit. Per unit. Jadi misalnya di sini ternyata 365. Misalnya di sini 3.650. Di sini 365, di sini 365. Maka dapatnya berapa? 3 kali. Jadi setiap unitnya dapat. Syaratnya cuma 1, tapi berlaku untuk seluruh unitnya. Tetapi untuk ininya per unit ya. Iya betul. Kenapa untuk si lama belanja supaya terjadi eksponensial? Itu. Apalagi udah produknya lebih murah, lebih bagus semuanya ya. Dan ingat sekali lagi kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ya, misalnya yang penting sebenarnya, ini kuncinya ya. Sebenarnya yang penting adalah bukan Bapak Ibu qualified untuk year end bonus. Itu bukan itu yang terpenting. Ya memang itu penting, tetapi ada yang lebih penting lagi. Yaitu berapa jumlah jaringan Bapak Ibu yang qualified. Ya. Karena kalau semakin banyak jumlah downline Bapak Ibu yang qualified, otomatis struktur jaringan Bapak Ibu itu kuat sekali. Dan plan bisnisnya kuat sekali. Ya. Oke, berikutnya, filosofi berikutnya ya. Reward Promo 2023. Reward Promo 2023, ingat kemarin kita sekali lagi, kita sebenarnya tuh reward itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk jalan-jalan, betul kan? Jalan-jalan ke luar negeri, apalagi kan kita kemarin coba, siapa yang kemarin ikut ke Bali yang qualified? Oh luar biasa kan? Seneng kan jalan-jalan dengan orang Joybis? Kenapa? Karena orang-orangnya tuh senang, orang-orangnya tuh semangat, jadi nyaman gitu jalan-jalan bersama orang Joybis, keluarga Joybis itu enak, orang-orangnya nggak ada yang complainers, orangnya tuh senang semua. Apapun kejadiannya senang. Itu orang Joybis. Jadi jalan-jalan orang yang karakternya begini, itu seneng gitu loh. Tapi kan dulu karena, jangankan jalan-jalan ke luar negeri Pak, jalan ke Bandung aja nggak boleh, di lockdown. Jangankan ke Bandung Pak, ke kantor aja nggak boleh. Jangankan ke kantor Pak, ke rumah orang tua aja nggak boleh. Betul nggak dulu? Akhirnya kita terpaksa pakai barang lah, harganya pakai barang segala macam. Nah sekarang saatnya kembali ke habitat asalnya. Yaitu jalan-jalan ke luar negeri. Jadi pos pertama, kita ke Turki. Dan nilainya 25 juta. Jadi kita mencapainya hari ini, tahun ini, berangkatnya tahun 2024 ya. Tapi ada kabar baik nih kalau kita berangkatnya tahun 2024. Jadi kejadiannya seperti ini ya, kondisi sekarang ini kejadian seperti ini. Jadi sekarang ini, tahun ini, itu apa-apa pesawat mahal ke luar negeri, betul? Ke Singapura 10 juta, ke Korea yang tadinya 15 juta jadi 30 juta. Ke Eropa yang tadinya 30 juta sekarang 42 juta.
ke Turki yang biasanya 15 juta udah kemana-mana, sekarang coba lihat di online 17 juta. Iya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena begini kejadiannya ya. Jadi maskapai-maskapai penerbangan di seluruh dunia, waktu kemarin terjadi pandemi, mereka mengadakan perampingan. Jadi misalnya tadinya armada pesawatnya 100 pesawat, karena memang nganggur semua, rata-rata maskapai penerbangan itu ada beberapa yang nyewa gitu, bukan punya pesawat sendiri tapi nyewa. Jadi mereka misalnya tadinya 100, dibuang yang 70, jadi yang 70 tidak diperpanjang sewanya, karyawannya pun banyak yang dipecat kemarin. Jadi cuma masing-masing punya armada cuma 30, jadi disusutkan hampir 70%, 80%. Nah begitu terjadi pandemi ini udah hilang, tiba-tiba permintaan untuk naik pesawat kan jadi membludak. Sehingga akhirnya biasa kan permintaan dengan demand dan supply akhirnya dinaikkan. Tiket 10 juta ternyata laku, 15 juta ternyata tetap laku. Karena orang sudah gregetan mau lihat Jepang, mau gregetan mau lihat ini. Sekarang makanya pada keluar negeri semua ini, teman-teman. Ya, Pak Rudi, oh ya sampaikan salam juga Pak Rudi. Mohon maaf tidak bisa ada bersama-sama dengan kita karena beliau ada di Korea sekarang ini. Jadi itulah yang terjadi ya. Nah, saya berharap, ini prediksi saya, tahun 2020, jadi kalau misalnya sekarang ini kita kan jadi 17 juta ya, sekitar 17 juta. Sisanya kemana Pak? Sisanya berapa? Sisanya, ya yang 8 juta untuk apa? Uang saku, betul. Nah, prediksi saya tahun 2024 itu sudah kembali normal. Karena mereka sudah nyewa lagi pesawatnya, udah ini lagi ininya, maka berbondong-bondong murah. Kalau berbondong-bondong murah akhirnya nanti mereka nyedot ini, akhirnya semuanya akan berbondong-bondong juga murah. Jadi semoga tahun 2024 murah, misalnya ternyata turun 15 juta, maka uang sakunya ya 10 juta. Jadi bisa borong ya. Jadi itu prediksi saya ya. Jadi tahun-tahun 2024 mestinya penerbangan itu tiketnya akan turun. Karena akan menyesuaikan sepanjang tahun ini. Kemudian pos kedua itu kita ke Korea atau Eropa atau umroh. Berapa? 40 juta. Yang kemarin 35 juta kita naikkan jadi 40 juta. Jadi sisanya untuk uang saku. Dan proyek berikutnya 150 juta tetap, tetapi ininya turun, betul? Dan kemarin udah lihat saya kasih bagi-bagi videonya, nih ada video. Jadi pengen ya ada Wuling yang katanya harganya 120 juta mobil ini. Katanya ya. Ya semoga bisa ini ya. Oke itu syaratnya apa? Syaratnya ini. Syarat minimal beringat gama. Reward paket perjalanan dengan pembelian mobil atau perjalanan sesuai dengan deskripsi. Tidak bisa diuangkan harusnya, ya oke lah tetap bisa diuangkan. Tapi kalau mau diuangkan hanya 30%. Jadi jangan diuangkan, kita jalan-jalan, betul? Iya supaya rame. Dan orang ngomong, wah Bapak kok berbaik hati ya bisa diuangkan di mana-mana, nggak bisa diuangkan Pak. Jalan atau nggak bisa, jangan diuangkan, betul nggak? Kalau misalnya, dan tidak bisa dipindah namakan ya. Jadi kalau misalnya, wah Pak tanggal 2024 saya nggak bisa berangkat gimana Pak? Ya udah untuk tahun depannya berangkatnya berdua malah. Iya bisa dipending, nggak hilang. Ya, tetapi oke lah dicairkan 30%. Tolong jangan ada yang telepon saya minta 100%. Sudah pasti saya tolak. Karena saya harus adil kepada semua orang, betul? Kenapa ini boleh, ini nggak boleh, itu berarti udah nggak adil, betul nggak? Pak Joko berarti udah melihat bulu. Kalau bulunya pirang boleh, kan nggak boleh kan, harus semuanya sama. Jadi udah saya saklekkan sekarang ya, jangan telepon saya minta 100%, sudah pasti nggak bisa. Jadi supaya apa? Supaya jalan-jalan semua, betul? Iya.
Jadi dianggap reward itu dianggap sebagai overseas bonus. Ya. Kemudian yang berikutnya akan terjadi tahun ini adalah tanggal 2, kalau nggak tanggal 16, tanggal 23 September, kita akan ada anniversary yang keempat, Joybiz. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta tuh bisa di Tangerang, bisa di Bogor ya. Jabodetabek pokoknya ya. Nah, untuk bisa qualified di sana, Bapak Ibu harus, untuk bisa naik panggung di sana, Bapak Ibu harus tanggal 16 Agustus sudah merdeka. Udah qualified. Iya, jadi nanti pulang dari sini konsultasi gimana caranya Pak, saya mau naik ini, naik peringkat ini, ya. Gimana sih Pak? Fokus ke sini nih, naik peringkat. Jangan fokus ke pos 1, pos 2, pos 3 terus. Selama ini kan pos 1, ayo siapa yang mau naik pos 1, siapa yang mau naik panggung pos 2. Akhirnya apa? Lupa bangun struktur. Karena pos 1 dan pos 2 dan pos 3 itu cuma akibat. Ya sih memang kita perlu kejar, tetapi bukan kejar dengan omset. Tapi kejar dengan struktur. Karena omset juga akibat. Bangun penyebabnya yaitu strukturnya. Makanya kan Bapak dari dulu saya ngomong jangan kejar. Nggak percaya kan? Makanya tahun pertama untuk pos 1 yang ngeden juga. Kayaknya tahun depan nggak ngeden Pak. Ngeden juga. Tahun depannya lagi pasti nggak ngeden. Ngeden juga. Kenapa? Karena cuma tutap-tutup doang. Nggak bangun struktur. Kalau bangun struktur, nggak akan ngeden. Kok udah nyampe ya? Padahal target saya Agustus, kok Februari udah nyampe. Nah, struktur itu salah satunya ya ini. Nah, saya akan gambarkan ya. Jadi kalau kita mau sampaikan kepada mau sampaikan kepada downline, itu bahasa sederhananya ini bahasa sederhananya. Jadi leaders itu adalah baru diakui sebagai leader kalau dia bisa melahirkan leader lain. Itu baru leader, betul? Kalau dia sendirian bisa leader mah biasa aja. Yang luar biasa adalah melahirkan seorang leader. Makanya dari dulu ya, saya itu dapat kayak apa ya, dapat waris kata-kata lah ya dari orang tua saya sebelum meninggal. Dia selalu bilang ini, anak itu harus lebih baik dari bapaknya. Nah, jadi downline harus lebih baik dari upline maksudnya. Nih JPS, makanya saya nggak setuju dengan binary lain kan. Binary lain kan peringkat itu berdasarkan reward kan. Reward 1 peringkatnya apa, reward 2 peringkatnya apa. Itu nggak bangun struktur, nggak mendidik, nggak akan bisa pensiun. Yang bisa pensiun tuh seperti ini, yang bisa melahirkan leader lain. Jadi JPS bisa melahirkan Gamma. Jadi kalau kita mau ingat-ingat ya gampang banget nih. JP yang melahirkan 2 JPS. JBP yang melahirkan 2 JP. Jadi BC juga melahirkan 2 JBP. Jadi cuman 2 sebelumnya. Ini sederhananya. Kalau mau detailnya baru ini nih. Nah, mensponsori 5. Di mana dari 5 ini 2-nya itu JPS. JPS itu apa sih? JPS itu Joy Pricer. Joy Pricer itu kalau bahasa Indonesia apa? Iya, pedagang, baru kelas pedagang. Waduh, saya JPS. JP itu apa JP? Joy Bener. Bener itu artinya apa? Pengusaha. Kelasnya udah beda. JBP adalah Joy Biz Bener. Jadi udah 2 plan, Joy sama Biz gitu. Udah pengusaha 2 bisnis gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, perbedaan antara, jadi kan kalau kita kelompokkan itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Beda-beda syarat, beda-beda bebannya. Kalau ini dites baru personal BV-nya, betul?
Jadi kamu bisa nggak produktif, dirimu produktif. Jangan dirimu nggak produktif mengharap orang lain produktif. Jadi kalau orang lain produktif, ya dirimu harus produktif dulu, baru orang lain akan ikut produktif. Karena bisnis ini bukan, downline Anda itu bukan anak buah Anda. Jadi harus dipimpin berdasarkan kepemimpinan, bukan berdasarkan perintah. Kalau perintah itu direktur itu mendirect. Karyawan kalau nggak di ini saya pecat. Tapi kalau downline-mu, kalau nggak presentasi, saya pecat. Nggak bisa karena dia bukan karyawan Anda gitu. Dia partner Anda. Jadi Anda harus memberikan contoh dulu. Jadi kalau Anda ingin downline Anda produktif, Anda buktikan Anda produktif dulu. Nah ini kelas ini. Kemudian di kelas ini adalah, kalau kita lihat ini adalah siapa? Ini generasi satu kita. Generasi satu adalah apa? Orang yang kita sponsori, betul? Bukan cucu kita, tapi anak kita. Jadi Gama ini adalah anak kita nih, generasi satu kita. Yang di sini kita mensponsori 5 orang. Ini 5 orang ini siapa? Generasi satu kita. Dan 5 orang ini kita didik, di antara 5 orang ini 2 jadi JPS. Ini juga sama, 10 orang generasi satu kita, di mana generasi satu kita 2-nya ini dari JP. Jadi di sini di 3 kelompok ini kita di challenge. Anda bisa nggak menyukseskan orang yang Anda ajak? Jadi Anda harus punya tanggung jawab untuk menggolkan orang yang Anda ajak. Anak Anda harus jadi, bukan cucu Anda atau cicit Anda. Karena cucu Anda atau cicit Anda belum tentu Anda yang kerja. Betul nggak? Bisa aja, kok saya yang membimbing, tapi kan nggak terdeteksi oleh komputer, betul nggak? Nah yang terdeteksi oleh komputer adalah anak Anda. Nah kenapa sih Pak dibuat anak Anda? Karena di sini tantangannya adalah semua orang harus bisa bisa terbukti untuk menggolkan generasi satunya. Filosofinya apa Pak? Filosofinya adalah supaya tadi mimpi kita yang tadi 10, mensponsori 10 jadi 100. Ya yang tadi punya penghasilan miliar per hari itu bisa terwujud. Karena ini adalah membangun struktur. Strukturnya supaya kuat, fondasinya kuat. Ini tujuannya. Pak kalau misalnya saya 5, tapi saya nyponsori sih 20 Pak, tapi nggak ada yang jadi JP Pak. Adanya downline saya yang udah nggak aktif, dia mensponsori orangnya ini udah nggak aktif. Boleh nggak Pak jadi sponsor saya? Nggak boleh, itu namanya menzolimi orang. Kerja orang diambil, betul. Anak, cucu diangku anak. Kan Anda bisa mensponsori lagi, betul nggak? Kan Anda nggak dibatasi G1-nya. G1-nya mau 1.000 boleh nggak? Boleh. Mau 1 juta boleh nggak? Boleh. Mau 1 triliun? Nggak ada orang penduduk dunia cuma 8 miliar. Ya. Nah, di sini itu udah lebih gampang. Jadi BJ itu lebih gampang karena JBP yang di sini. Ini bisa G1 kita, bisa G2 kita, bisa G5 kita, bisa G10 kita, bahkan bisa placementan dari upline pun bisa dimasukkan. Tetapi untuk bisa sampai sini harus lulus ujian ini dulu. Anda terbukti nggak bisa menggolkan generasi satunya. Nah kalau sudah terbukti baru. Jadi syarat BJ adalah dia sudah JBP. Syarat VJ adalah dia udah qualified JBP. Harus sudah lulus di sini dulu nih, baru bisa ke sini. Jadi di sini lebih gampang. Nah ini baru akumulasi bonusnya. Dan ini sebenarnya bukan EJ, tetapi 3 VJ. Kalau kita lihat, EJ itu punya 3 VJ nggak? Punya kan, 1, 2, 3. Kan VJ above. Jadi 1 EJ itu sebenarnya sama aja 3 VJ, betul nggak? Tetapi 3 VJ sama 1 EJ lebih gampang mana? VJ. Lebih gampang VJ kan. Karena Anda punya 6 VJ belum tentu punya 1 EJ loh. Jadi ini lebih gampang. Jadi sebenarnya syarat sesungguhnya itu lebih gampang daripada diomonginnya. Jadi kalau Anda ngomongin ke downline pakai sederhana ini aja.
Ya, lebih sederhana diucapkan. Nah, tetapi kenyataannya lebih gampang dicapai. Kenyataannya lebih gampang dicapai. Jadi pulang dari sini, konsultasi ke upline, September, siapa yang akan naik panggung untuk naik peringkat ini. Coba saya tes ya. Siapa yang mengambil keputusan untuk bulan Agustus untuk naik panggung mencapai peringkat ini. Karena akan direkok di anniversary itu minimal JBP. Minimal JBP. JP, CPS, Alpha sampai JP itu di recognition di NGO. Tapi JPP itu direkok di ya. Nah, siapa? Saya akan mohon berdiri yang mengambil keputusan di Agustus. Pada saat saya ini siapa berdiri? Pada saat saya pegang ini siapa berdiri? Oke, bentar dulu ya, saya mulai nih. Siapa di antara Anda yang mengambil keputusan untuk Agustus qualified JBP? Berdiri. Wih, tepuk tangan kepada Bapak Ibu semua. Siapa yang mengambil keputusan untuk BJ? Angkat tangan. Wih, luar biasa. Siapa yang VJ? Siapa yang EJ? Wih, siapa yang MJ? Udah mulai sedikit. Nggak ada yang berani. Wih, tepuk tangan. Siapa dulu yang berdiri? MJ. Tepuk tangan kepada Pak Ridwan. Siapa yang dari JJ? Wih, udah belakang-belakang tuh. CA. Wih, tepuk tangan. Siapa yang RCA? Panas ya. Pulang dari sini segera konsultasi bikin mappingnya. Tap. Nah, tapi saya akan kasih tahu gimana caranya di sini. Saya kasih tahu. Dan Anda jenjang karir Joyces juga jangan lupa ini untuk membentuk kualitasnya. Tadi untuk membentuk strukturnya, ini untuk membentuk kualitasnya, pola pikirnya. Ya. Kemudian gimana strategi? Tadi kan bilang, gimana sih Pak? How? About how? Ini aja yang Anda lakukan nih. Pertama foundation pack. Siapa yang udah punya ini? Wih, ada yang bawa nggak? Ada yang bawa? Boleh dilihatin? Oh, masih bagus semua ya, harusnya udah kusut semua nih. Wah, masih bagus semua ya. Saya mau cari yang udah kusut, berarti setiap hari dibukain. Nanti pulang ini dikusut-kusutin bukan ya. Jadi Bapak Ibu di sini semua ada panduannya bagaimana closing, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan, kalau ini gimana, semuanya ada di sini semua. Ini sebenarnya ya, kalau mau dijual ini harganya mahal sekali. Bapak Ibu buka restoran, pengen kayak Kentucky Fried Chicken, kemudian Bapak Ibu tanya resepnya apa, nggak akan dikasih. Di sini ini dikasih, cuman berapa harganya? 50 juta. Royaltinya berapa? Kalau Anda sukses dapat berapa persen nih? Bayangkan ilmu sukses murah cuman 50 juta. Murah banget. Harusnya 50 juta baru bener-bener ini ya. Dan alur bakunya udah ada. Tinggal ikutin aja. Nah, untuk mempersimpel ini seperti ini. Jadi yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari adalah tuh pola turbo. Pola turbo saya akan rubah menjadi sederhana. Jadi mulai dari daftar nama Bapak Ibu. Tapi ingat, pengalaman saya hampir 30 tahun. Banyak orang-orang yang jadi downline kita, yang jadi Crown Ambassador, jadi Royal Crown Ambassador di downline kita, justru kebanyakan dari mana? Dari hasil prospecting. Mungkin orang yang Anda temui di dokter gigi di sebelah Anda yang akan jadi Crown Ambassador di jaringan Anda, kita nggak akan pernah tahu. Dan itu sering terjadi, pengalaman saya hampir 30 tahun. Pas nanti bulan Mei nanti, 30 tahun saya punya pengalaman di industri MLM. Nah, Bapak Ibu daftar namanya dibagi jadi 2. Mana yang anti MLM, mana yang cari peluang. Yang anti MLM, pendekatannya lewat PD. Pendekatan produk, lewat produk. Kemudian yang peluang pendekatannya lewat peluang. Nah kalau yang anti MLM gimana Pak?
closing, tetap di closing. Closing ke turbo pack. Gimana caranya? Meng-closing orang negatif? Ada di sini. Cara closingnya ada di sini, semua pelajarin, semua ada di sini. Cara closingnya orang negatif ya. Nah, gimana caranya juga closing? Kalau orang ini closingnya titanium, platinum, gold. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Di bisnis ini, di Joybis khususnya, kalau kita harus apa? Senang. Karena itu akan mempengaruhi aura kita. Satu lagi sebenarnya syarat closingnya. Pertama, Bapak Ibu harus tahu teknik closing. Teknik closing ada di sini, pelajari lagi. Bagaimana cara menjawab keberatan-keberatan orang, ada di sini semua. Tinggal latih terus. Tetapi ingat sekali lagi, kesuksesan teknik itu cuma 5%. 95%-nya ada di sikap pola pikir Anda. Mindset Anda. Kunci closing adalah belief. Belief system, percaya. Nah, saya mau cerita tentang percaya. Begini ya. Zaman dulu ada orang, dia supir truk daging. Jadi di Inggris itu ada pengiriman pakai truk daging, tapi karena itu jauh-jauh maka truk itu ada kulkasnya. Nah, kulkas itu bisa -7, bahkan bisa -10 kulkas itu. Nah, kemudian dia berangkat, waktu itu hari Jumat, dia sampai ke docking di tempat itu ya, maka akan banyak truk di situ yang isinya kulkas. Nah, di sana karena memang gudangnya itu kecil, karena kulkasnya kecil, maka truk-truk itu dijadikan kulkas. Jadi tinggal dicolok listriknya, jadi walaupun mesinnya mati, kulkasnya jalan. Nah, waktu supir itu lagi lagi beresin lah ya di kulkasnya, tiba-tiba pintunya ketutup, jerek. Padahal pintu itu nggak bisa dibuka dari dalam, dari luar. Dia pikir, bercanda ini orang. Sehingga dia diam aja. Come on, dia bilang. Karena dia di Inggris ya, kurang lebih waktu itu cuman -2 derajat di Inggris waktu itu. Dan kemudian dia dengar tiba-tiba bunyi lagi jelep. Oh, berarti yang lain ditutup. Jadi pintu truk-truk lain ditutup, jelep. Nah, di situ dia mulai panik. Karena itu hari Jumat, Sabtu mereka nggak kerja, Minggu nggak kerja. Bahkan 2 hari itu akan ngedok di situ. Jadi kalau dia terperangkap, minimal Senin orang akan tahu. Dan itu tuh dia tahu kulkas itu bisa -7 dan -10 derajat. Dia teriak-teriak, woi buka, woi jangan bercanda lu, gila lu, woi. Orang Inggris bisa ngomong Jakarta kayak gini ya. Keren banget ya. Nggak ada yang jawab. Dan dia udah mulai kedinginan. Dan dia bawa tas, di situ ada kertas. Dan dia sadar ini pasti mati punya. Saya hemotermia nih. Hemotermia tahu kan? Mati karena kedinginan. Dan dia di situ udah mulai menulis surat untuk wasiat. Ibu istriku, saya mencintai kamu. Ya itu. Ini daging ini Marbalen 1 ini bisa dibaras. Dan dia ngomong dingin, di sini dingin sekali dan sebagainya. Dan akhirnya waktu hari Senin dibuka, orang itu udah mati. Mati dan setelah diotopsi memang kena hipotermia. Padahal yang dia nggak tahu, waktu perjalanan dia naik truk itu, dia nabrak dahan pohon yang di atas. Dan dahan pohon yang di atas cabang itu menabrak mesin pendingin dari truk itu. Jadi truk itu yang dia punya itu sebenarnya pendinginnya rusak. Jadi sebenarnya suhu ruangan di situ ya -2 sama di luar, seperti yang di luar, bukan 10 atau 7. Tetapi pertanyaannya kenapa dia bisa kedinginan sampai hipotermia? Karena dia percaya. Karena dia yakin. Mindsetnya. Hati-hati apa yang Anda yakin.
Kalau Anda yakin karena mungkin tahun-tahun kemarin susah, Anda pikir aduh susah, maka Anda akan hidupnya benar-benar susah. Padahal kabar baiknya adalah percaya itu cuman pilihan Anda. Nggak ada harganya. Anda mau, saya percaya sukses, oh harus bayar. Nggak bisa bayar. Enggak kan? Gratis. Jadi kalau Anda percaya tahun 2023 ini berbeda dari tahun-tahun lain. Siapa yang percaya? Jadilah seperti yang Anda percaya. Karena kalau Anda percaya, kunci dari closing adalah Anda percaya. Itu kuncinya. Karena kalau Anda, kayaknya tahun kemarin susah, tahun ini juga susah. Maka waktu Anda closing, aura Anda tuh jelek gitu loh. Anda pernah gak ketemu orang, baru ketemu kayaknya enak ya. Seneng, rasanya enak gitu. Pernah ketemu orang yang begitu? Kalau orang itu nawarin join gak? Join kan, karena enak, gaulnya enak. Tapi ada orang yang nyebelin kan. Walaupun pengetahuannya keren, tapi kayaknya entah gimana. Kayaknya pengen udahan deh. Ini orang berkerut, banyak utangnya kali ya. Makanya kunci dari closing adalah Anda percaya dan selalu senang. Itu doang. Makanya kenapa Joybis itu DNA-nya adalah senang, senang. Itu akan mempengaruhi aura Anda, betul nggak? Walaupun Anda lagi susah, Anda ngomong senang, 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 lama-lama ke bawah kan? Karena bahasa tubuh itu mempengaruhi suasana hati. Coba tentara yang pakai baju seragam, pasti beda. Coba orang yang sama pakai sarung, jalannya beda, betul. Jadi kalau suasana hati itu susah dikontrol, kontrollah bahasa tubuh, kontrollah ucapannya, kontrollah percayanya. Nanti saya ajari bagaimana caranya Anda supaya bisa percaya di akhir ini, sesi ini. Supaya Anda pulang hari ini beda udah dari tahun-tahun kemarin. Siap? Oke, balik lagi ya. Jadi sponsori 10 orang. Jadi kalau kita lihat pola turbo sekarang saya rubah menjadi lebih sederhana. Cuma sponsori 10 orang. Karena titanium kan, orang beli titanium kan beli turbo pack kan. Orang beli platinum kan turbo pack juga. Gold juga turbo pack. Ya ini yang paling pahit lah ya, turbo pack sendirian. Jadi paling lambat Anda, padahal kemarin Pak Tony ngajarin Bapak 8 minggu kan. Ini saya kasih rada lama lah 3 bulan. Tapi kalau bisa Anda tetap kerja 8 minggu ya. Jangan 8 dan 3 bulan, tapi paling lambat 3 bulan. Seminggu lebih hebat lagi. Kalau 3 bulan nggak closing juga, nggak punya, itu udah kebangetan. Dan rankingnya harus gamma. Kalau kemarin kan harus alpha dulu baru bisa ini kan. Sekarang udah ribet-ribet amat. Pokoknya mulai gamma pun nggak apa-apa. Yang penting pas lulus dia harus gamma. Entah dia mulainya alpha, entah mulainya beta, entah mulainya gamma, nggak penting. Yang penting gamma terakhir. Jadi sekarang lebih sederhana. Ini aja sebenarnya yang Anda lakukan untuk tahun 2023. Ini aja. Satu ini aja kerjanya. Simple, sederhana. Terus setelah dapat ini apa? Diduplikasikan. Jadi contohnya gini, saya sebelum ngomong duplikasikan, jadi gini. Startup goal. Ya jadi Bapak Ibu tadi closing kan? Closing di sini. Gold dulu lah ya, kita bicara gold. Gold itu 3 unit. 3 unit, tadinya 4 juta jadi 2.600.000. Kalau Bapak Ibu sponsori 2 orang yang startup gold dan orang ini menduplikasi, ini jadinya dalam 8 minggu. Jadi bayangkan dalam 8 minggu, kalau benar-benar kita lakukan sponsori 10 orang, ini kan 10 orang nih. 10 orang dalam 5 minggu. Padahal untuk pola turbo 3 bulan. Untuk memastikan pasti goal ya. 100 juta, coba duit 100 juta bisa buat apa ya? Umroh luar biasa. Kalau beli kerupuk berapa? Bisa untuk berenang ya beli kerupuk ya. Kalau beli layang-layang. Nah startup platinum. Nah kita lihat nih. Startup gold itu syaratnya di minggu keempat harus upgrade gamma. Di minggu keempat kalau enggak
minggu ke-5 ke-6 bonusnya nggak kena itu, kena cap semua. Nggak bisa, pasti kena cap. Jadi harus upgrade Gamma. Nah daripada Anda repot-repot upgrade Gamma, joinlah Platinum. Udah langsung Gamma, betul? Jadi nggak usah upgrade kan. Jadi kalau di duplikasi 3 kali lipat. Kalau 300 juta bisa buat beli apa ya kira-kira ya? Mobil mewah. Kalau beli kerupuk 2 kontainer kali bisa ya. Kemudian platinum ini yang paling hebat ya. Titanium itu coba bayangkan cuma 11 juta. Titanium 11 juta di MLM lain di mana-mana itu yang tertinggi itu 23 juta. MLM ini 23 juta, MLM ini 23 juta 100, MLM ini 53 juta. Makanya begitu ketemu Joybis, cuma 11 juta, 7 unit lagi. Karena kesempatan untuk 7 unit itu cuma sekali. Kalau tanya Pak, harus Gamma dulu atau 7 unit dulu? 7 unit dulu, karena 7 unit kesempatannya cuma sekali, betul? Kalau Gamma, kesempatannya sampai kapan-kapan pun bisa. Tapi unit itu cuma sekali waktu dia join. Ya. Dan kalau Bapak Ibu mensponsori A dan B yang titanium, maka nanti ada kesaksian nih Pak Pradipta mensponsori titanium. Ahlinya titanium. Ya tukang kerupuk pun join suami istri titanium. Karena biasa di sana 23 juta ini kan bisa buat suami istri. Baru 22 juta. 2 orang. Nah, duplikasi seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan yang tadi yang saya ajarkan, pola turbo, ini seperti ini. Misalnya, Pak, saya lakukan pola turbo dalam 8 minggu, Pak. 2 orang turbo pack, Pak, joinnya. Ya nggak apa-apa, 2 orang turbo pack. Yang 4 orang, tadi kan joinnya harus 10 kan. Yang 4 orang join gold, yang 4 orang join titanium. Kenapa nggak platinum, Pak? Jarang orang yang ambil platinum. Kalau nggak gold, pasti titanium. Ya karena platinum itu 9 juta, ya mendingan dikit lagi titanium, betul nggak? Platinum itu dibuat untuk tidak dipilih. Dibuat untuk titanium untuk kelihatan cantik gitu loh. Itu tujuannya. Makanya rata-rata closingnya seperti ini nih. Turbo pack 2 ya. Kalau misalnya ada 2 orang kan 1 pack ya. 1 pack kan 240. Kalau gold 4, 12 pack. Kalau 4 closing titanium 64 pack. Jadi totalnya ada 78 pack. Kalau misalnya itu dikasih seimbang maka 39 pairing. Bonusnya berapa? 16 juta plus 39 pairing. Dan kalau Bapak Ibu bisa menduplikasikan ini dalam 8 minggu 200 juta kalau modelnya seperti ini. Ini kalau misalnya 39 pairing kalau kanan kiri, tapi kalau kanannya udah terbentuk, ditaruh di kiri semua, 78 pairing. Ya kan? 7.800.000 sendiri. Jadi yang dilakukan Bapak Ibu mulai pulang dari sini, pola turbo aja ini nih. Kerjain ini. Kalau bisa titanium semua ya bagus, gold semua bagus. Jangan turbo semua lah ya. Masa dapat daftar nama semuanya orang negatif sih? Anti MLM enggak kan, zaman sekarang tahun 2023 lagi pada cari peluang semua ya. Jadi tepat. Oke, kemudian duplikasi pola turbo, ya ini. Bimbing 10 orang, jadi setelah Bapak Ibu melakukan pola turbo, bimbing 10 orang, 5 di kiri, 5 di kanan untuk lulus pola turbo. Nah kalau bimbing semua orang, semuanya closingnya turbo pack, ini kita bicara skenario yang paling hancurnya 20 pairing semua 100 pairing. Tetapi skenario yang paling bagus semuanya closing titanium 80 pairing 400 pairing. Jadi dalam waktu 3 minggu kalau Bapak Ibu menduplikasi akan mendapatkan 100 pairing sampai 400 pairing kan diantaranya kan. Karena ada yang tutup segini dan tutup segini ya kira-kira 300 atau 350 pairing atau 200 pairing angkanya di sini. Ya, jadi mendapatkan
365 pairing sehari udah pasti mencapai. Ya, sampai 3 atau 4 pairing sehari. Ini yang terjadi caranya. Dan kemudian Bapak Ibu bentuk seperti ini konsultasi. Basis teamwork, ini adalah yang bekerja dan ini adalah basis penyebab. Jadi semua orang ini ngetim untuk ngegolkan yang di sini. Karena yang ini itu udah pasti kan akibat dari sini. Otomatis satu-satu udah otomatis dua mau komplain kayak gimana pun 2 tetap. Saya nggak mau 2 Pak, saya maunya 1, nggak bisa. Ini kalau Bapak Ibu 2 pasti ada 4. Nggak bisa, Pak saya maunya 3 aja, nggak bisa. Di sini juga 8, udah pasti. Mau 7 pun nggak bisa. Dan ini otomatis 16. Pasti itu, angka pasti. Dan ukurannya adalah vital sign. Vital sign ingat sekali lagi, kita harus tahu mana penyebab, mana akibat. Harus fokusnya di mana? Faktor penyebab. Ini dia faktor penyebabnya. Ya, yang pertama adalah ini. Ini yang paling pertama nih. Berapa sih jumlah core Joy Bizzer di dalam jaringan Anda? Berapa sih orang yang qualified year end di jaringan Anda? Itu yang paling utama. Ya, jadi fokus di ini. Ini adalah faktor penyebab. Baru ini adalah faktor akibat. Ya. Jadi ini pengukurnya. Jadi ibaratnya gini ya. Kalau Bapak Ibu naik angka itu yang bikin menarik, betul nggak? Misalnya Bapak Ibu suka berenang, pasti dihitung kan berapa menit. Atau kan naik sepeda, ada speedometernya berapa sih speednya. Pak Rudi itu suka naik sepeda, beliau adalah ketua umum sepeda road bike. Dan beliau itu rata-rata average itu rata-rata kecepatannya. Itu 45 km per jam. Sepeda. Kalau 45 km per jam itu berarti dia pernah 60, pernah 50 km per jam. Dan jaraknya bisa berapa kilo. Nah, yang membuat menarik itu adalah angka. Angka yang harus dikejar. Ya. Dan ini adalah angka yang harus dikejar. Oke. Nah, kemudian kita juga harus isi otak kita, harus isi karena apa yang dipikirkan itu yang dilakukan. Makanan rutin. Leher ke atas ini ya, core Joy Bizzer dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, nah ini dia. Kalau Bapak Ibu bingung dari semuanya, ini gimana Pak pengaplikasiannya? Oke, saya rangkum. Rangkumannya gini. Kebiasaan Bapak Ibu kalau mau sukses tahun 2023, punyalah kebiasaan rutin ini. Yaitu core Joy Bizzer. Rutin itu apa? Dengarkan audiobook setiap hari, lihat video book setiap hari. Karena itu yang akan mengisi otak kita. Pakai produk setiap hari. Kemudian kedua, kerjanya gimana Pak? Kerjanya pola turbo. Minimal presentasi 30 kali per bulan. Closingnya ini tadi, kalau yang negatif di closing turbo pack, kalau yang positif porsinya gold, platinum atau titanium. Kemudian duplikasikan, itu aja kerjanya. Dan kemudian panduan dan ukurannya gimana Pak? Ini panduannya, ini ukurannya. Ini yang harus dicapai, ini yang harus dicapai, ini yang harus dicapai. Ini ukurannya, ini speedometernya. Ini angkanya yang Anda harus capai. Ini kerjanya, ini kebiasaannya. Hasilnya ini. Satu persatu impian Anda terwujud. Gampang, mudah dimengerti? Nah, kalau Anda udah tahu caranya, oke, belum ya? Oke, mau foto-foto lagi. Nah, sekarang udah tahu kan cara mencapainya? Kalau udah tahu cara pencapainya, mari kita setting goal. Nah, oke, ambil bukunya. Resolusi tahun 2023. Ingat, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. My goal. Ingat manusia itu ada 2 ya otaknya. Yaitu otak sadar 20% dan otak bawah sadar 80%. Jadi kalau terjadi konflik antara otak sadar dan otak bawah sadar, yang menang siapa? Bawah sadar. Kalau bilang, saya mau sukses tahun 2023,
Kayaknya nggak mungkin deh. Kan saya lahirnya tanggal 13 hari Jumat. Sial Pak, saya orangnya. Nah terjadilah seperti itu. Anda harus berdamai dengan otak bawah sadar Anda. Gunakan kekuatan subconscious mind otak bawah sadar Anda untuk mencapai goal. Yang pertama gimana caranya? Tuliskan. Untuk berdamai itu. Yang kedua adalah baca setiap hari penuh dengan keyakinan. Kenapa harus dituliskan Pak? Nah ini alasannya. Yang meningkatkan motivasi, selalu mengingatkan Anda, meningkatkan konsentrasi upaya Anda, memperjelas impian Anda, membantu Anda mencapai potensi maksimal diri Anda. Dan menurut Gail Matthew, 42% keyakinan Anda sudah tercapai dengan menuliskannya. Orang sukses melakukannya. Jadi buku ini jangan dibuang. Buku ini setiap hari dibaca, setiap hari selama tahun 2023 ini. Yang ini kertas ini nih, dibawa kemana-mana. Kalau perlu difoto, karena Anda suka hilangan gitu ya, cincin aja hilang Pak, apalagi kertas. Oke difoto. Jadi nanti dilihat di handphone ya, setiap hari dibaca. Sampai 2023. Kapan digantinya? Open year tahun 2024. Digantinya. Ya. Ingat buat goal itu selalu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek itu 1 tahun, jangka menengah 3 tahun, jangka panjangnya 5 tahun. Oke, tuliskan goal Anda, saya akan pandu. Mungkin Anda coba goal Anda dari sisi religius. Gimana dengan sedekah Anda tahun ini? Boleh dituliskan. Wakaf Anda, Idul Fitri bagaimana tahun ini, tahun depan mau, tahun kemarin gimana, tahun depan mau gimana? Lebarannya. Apakah Anda mau naik haji atau menghajikan orang tua tahun ini? Natalan atau ke Holy Land? Coba tuliskan. Boleh musik diputarkan? Dengan keluarga, apa rencana Anda untuk balas budi dengan orang tua Anda tahun ini? Kemudian 3 tahun dari sekarang? 5 tahun dari sekarang? Gimana dengan biaya anak sekolah Anda? Apa rencana Anda penghasilan Anda per bulan tahun ini? Apakah Anda ada rencana untuk bayar utang? Ya parasit, bisnisnya di Joybis utangnya miliaran lunas. Karena itu digolkan, dituliskan. Apa kendaraan Anda tahun ini? Bagaimana rumah Anda? Kemana liburan Anda tahun ini? Bagaimana dengan tabungan Anda? Apa peringkat Anda di recognition keempat Joybis di September nanti? Tuliskan. Sahabat, apakah Anda punya rencana bayar hutang dia? Core Joybiser, apakah Anda punya goal untuk tahun ini jadi Core Joybiser? Dan berapa Core Joybiser downline Anda? Apakah Anda pengen jadi Young Eagle? Silver Leaders Club, Gold Leaders Club, Platinum Leaders Club, atau Titanium Leaders Club? Atau jadi VJ, atau Crown Ambassador, atau Royal Crown Ambassador? Tuliskan. Berapa downline Anda yang qualified year end bonus? Berapa downline Anda yang lulus pola turbo? Apakah Anda lulus pola turbo tahun ini? 3 bulan ini? Enggak Pak, saya enggak 3 bulan, 8 minggu, luar biasa. Berapa pairing sehari Anda tahun ini? Berapa pairing sehari 3 tahun dari sekarang? Berapa pairing sehari 5 tahun dari sekarang? Berapa downline Anda yang akan naik panggung di anniversary tahun 2023? Boleh tuliskan. Fokus pada struktur bisnis Anda. Berapa minimal penghasilan Anda dalam sebulan tahun ini? 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, per bulan. Berapa pairing grup bonus Anda per hari tahun ini? 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Berapa jumlah jaringan Anda yang lulus pola turbo year end bonus? Berapa jumlah jaringan Anda yang bisa 1 pairing per hari? Apa status rank Joybis Anda? Berapa VJ di leg Anda? Di leg 1 dan leg 2 Anda?
Apa status rank Joyces Anda? Berapa agenda per hari Anda bekerja? Orangnya beda ya. Berapa kali presentasi per bulan Anda mau berinvestasi? Coba tuliskan. Konsultasikan ke upline aktif Anda, tentukan goal Anda, dan buat agenda kerjanya. Ingat, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Fokus kepada prioritas Anda, perwujudan impian Anda. Tindakan masif mencapai tujuan. Singkirkan hal-hal yang menghalangi, kesampingkan hal-hal yang tidak perlu. Masalah dikecilkan, jangan dibesar-besarkan. Masalah kecil dihilangkan, dimaklumi, jangan baperan. Jaga momentum percepatan pertumbuhan jaringan Anda. Dan jaga impian Anda dari pencuri-pencuri impian yang mengatakan, mana bisa. Di sini lebih bagus, kenyataannya udah loncat lagi. Ini curhatan siapa ya? Semua hal yang menjauhkan dan menghalangi atau menunda Anda kepada impian Anda itu adalah pencuri impian. Berjuanglah yang membuat diri Anda di masa depan berterima kasih kepada Anda sekarang. Rahasia kesuksesan Anda ditentukan oleh agenda harianmu. Mau kemana hari ini? Siapa yang akan dijadikan titanium? Siapa yang akan dijadikan platinum? Dan patahkan mental block Anda. Anda adalah apa yang Anda percaya tentang diri Anda. Kalau Anda bilang Anda susah, jadilah susah. Tapi kalau Anda bilang, saya adalah magnet-magnet dari para pejuang-pejuang sehingga mereka akan bergabung di dalam jaringan saya, jadilah seperti itu. Mari kita mapping mental block Anda. Dengan afirmasi, afirmasi adalah teknik berbicara kepada diri sendiri. Tepatnya kepada otak sadar, kepada otak bawah sadar. Supaya kita bisa berdamai dengan otak bawah sadar kita. Jadi nanti afirmasi itu baca setiap hari. Mari kita buat afirmasinya, bagaimana caranya? Mari kita mapping kekuatan dan kelemahan Anda. Di situ ada. Coba buka halaman berapa? Halaman 4 ya. Oke, coba rajin, ini saya ambil contoh ya, yang rajin dengan malas. Berapa totalnya kalau nilai 10? Oh saya rajinnya 8 Pak, malasnya 2, totalnya 10. Coba, Anda rajin atau malas? Antara rajin sama malas menang mana? Kalau diadu? Wih, luar biasa. Orangnya suka menunda atau enggak? Nah ini contohnya di sini orangnya suka menunda. Kalau bisa besok kenapa sekarang? Kalau bisa sekarang kenapa besok gitu kan, bukannya kalau bisa besok kenapa sekarang. Berpikir bisa atau berpikir susah? Susah Pak. Susah, kenapa JP itu harus orang yang saya sponsori? Kok dipersulit? Susah. Anda berpikir susah atau berpikir bisa? Bisa, kalau cuma 2 doang dari 10, gampang banget. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan terjadi. Ulet atau persisten atau cepat menyerah. Begitu tolak sekali, 2 kali, ini kalau 3 kali awas ya. Beneran 3 kali, udahan. Nggak ada cubis-cubisan lagi. Apakah impian Anda lebih berharga dari penolakan orang itu? Fokus atau mudah terganggu? Dia ngomongin gini, iya ya. Ngomongin itu, iya ya. Berani atau takut? Baru disuruh nunggu sejam dikasih makanan peliharaannya dia. Pak, saya kalau presentasi jadi makanan peliharaan dia. Apa memang peliharaan dia? Nyamuk Pak. Dinyamukin tiap hari. Dikasih makan saya. Nah, begitu Anda udah tahu, kalau contoh di sini ada 3 ya. 3 kelemahan Anda, ini di contoh sini ada 3 kelemahan yang terbesar. Udah ketemu 3 kelemahan Anda? Ayo, udah ketemu belum? Anda bisa aja langsung, oh ini kelemahan saya paling gede, ini kelemahan saya paling gede, silahkan. Udah ketemu? Kelemahan Anda yang terbesar? Kalau nggak ada di sini nggak apa-apa, tulis.
Cepat menyerah, berarti lawan katanya adalah ulet. Ulet dan kupu-kupu. Ulet dan persisten. Persisten tuh ngotot gitu ya. Nah, udah ketemu, taruh di sini. Ya, tadi kan kelemahannya 3. Ini kan menunda, cepat menyerah, dan mudah terganggu. Maka ditaruh sini. Menunda, cepat menyerah, gampang mengganggu. Dan lawan katanya adalah bertindak segera, ulet, persisten, atau berani. Dan masukkan ke sini. Jadi afirmasi Anda. Udah? Udah semua? Kalau sudah, kita akan sama-sama berdiri. Bacakan afirmasi Anda. Anda ikuti kata-kata saya. Jadi kalau saya ngomong, hari ini juga. Anda tulis ngomong, hari ini juga saya. Sebutkan namanya. Saya ini. Siap? Siap? Oke, berdiri semua. Saya pengen ngomong winners. Udah siap? Ini baca setiap hari ya, afirmasi ini Anda baca setiap hari, bangun pagi baca, sebelum tidur baca. Di depan cermin ya. Paling bangun kayak gini nih, di depan cermin. Tunjuk tuh, lihat matanya yang orang di situ tuh. Ya, di cermin itu, matanya dilihat, matanya, jangan hidungnya. Oke. Hari ini saya sebut nama Anda. Semakin hari semakin. Sebutkan. A1. B1. C1. Selalu senang. Sehat. Beruntung. Dan sukses. Setiap hari. Apapun yang saya kerjakan. Saya. Sebut nama Anda. Akan selalu membawa hasil yang baik. Serta menarik pejuang-pejuang tangguh untuk bergabung dalam jaringan saya. Semakin hari semakin banyak, tumbuh besar dan eksponensial. Saya, sebut nama Anda, akan terus maju dan mencapai impian saya satu demi satu, demi orang-orang yang saya cintai. Saya yakin bisa. Saya pasti bisa. Sana. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Sukses untuk Anda. Salam joy. Salam.